Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, seperti yang minggu lalu saya katakan, kita mau saudara lanjut mendengarkan equipping tentang bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Nah, saudara, kita mau lanjut membahas ini. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar, saudara, bahwa berjalan bersama Kristus setiap hari itu adalah dengan cara sadar akan hadiratnya dan kita terus-menerus berkomunikasi dengan Kristus secara dua arah. Ya, yaitu saudara kita berbicara kepada Tuhan dan Dia berbicara kepada kita. Nah, hari ini kita akan sedikit mengulang apa yang minggu lalu kita sudah belajar. Kalau bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Nah, saudara, kita mau melihat bagaimana saudara, mungkin dari awal sedikit kita sampai dengarkan. Nah, kita lihat saudaraku, 1 Tesalonika 5:16-22, ya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Ya, berikutnya. Nah, saudara, jadi kita diminta oleh Rasul Paulus untuk berdoa senantiasa. Ya, berdoa itu dua arah, saudara. Dialog. Ya, kita berbicara dengan Tuhan, Tuhan juga berbicara dengan kita. Ya, nah, kunci untuk kita berdialog dengan Tuhan adalah kita jangan memadamkan Roh Kudus, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk kita bisa berdialog dengan Tuhan. Ya, karena Roh Kudus fungsinya, kalau Watchmeni katakan, adalah seperti jaringan syaraf yang menghubungkan tiap-tiap anggota tubuh dengan kepalanya. Ya, jadi tanpa Roh Kudus, saudara, kita nggak bisa ya berkomunikasi dua arah dengan Kristus sang kepala itu. Next. Nah, karena itu saudara, kita mesti terus-menerus berdialog. Nah, caranya saudara, bagian kita adalah kita bersyukur dalam segala hal. Kalau kita bersyukur dalam segala hal, kita sadar akan hadiratnya, saudara. Kita peka akan hadiratnya. Dan akibatnya kita bisa mendengar Roh Kudus berbicara kepada kita. Nah, minggu lalu kita sudah membahas cara Roh Kudus berbicara kepada kita. Yang pertama adalah lewat hati nurani kita atau bisikan di hati. Ya, jadi Roh Kudus memampukan kita bisa dengar suaranya, saudara, yang ada di hati kita. Ya, Roh Kudus berdiam dalam hati kita, makanya Dia berbicaranya lewat hati kita. Ya, yaitu kalau kita lihat saudara, ya, Roh Kudus bisa berbicara, berbisik di hati kita. Ya, ketika kita saudara melayani misalnya seperti Filipus, ya, dia bisa saudara mendengar suara Tuhan di hatinya. Pergi ke situ dan dekati kereta itu. Ya, demikian juga saudara, murid-murid, ya, mereka bernubuat, menyampaikan pesan profetik kepada Paulus oleh bisikan roh. Jadi Roh Kudus berbicaranya di hati kita, saudara. Ya, dia berbicara lewat bisikan di hati. Nah, inilah cara pertama Roh Kudus berbicara kepada kita. Nah, yang kedua, saudara, Roh Kudus berbicara, itu lewat situasi kehidupan. Ya, di mana dia
ya, berbicara lewat apa yang ada terjadi dalam situasi kehidupan. Ya, dalam hal ini ketika tim kerasulan atau tim misi dari Paulus, saudara, mereka hendak memberitakan Injil di Asia, tapi Roh Kudus mencegah mereka. Ketika mereka mau masuk sebuah kota, ya, Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Dari mana mereka tahu? Karena ada pintu-pintu yang tertutup, tidak terbuka. Nah, mereka tahu itu, saudara, bukan hanya sekedar melihat situasi kehidupan, tapi Tuhan memberi konfirmasi. Ya, di malam hari Paulus melihat penglihatan, saudara. Kemudian mereka diskusi, ya, gimana menurut kamu? Ya, Tuhan rasanya bicara ini sama kita. Ya, Tuhan mengarahkan kita, ya, bukan memberitakan Injil di Asia, tapi mesti ke Eropa, mesti ke Makedonia. Mereka mengambil kesimpulan dari diskusi itu, saudara. Jadi walaupun Roh Kudus berbicara lewat situasi kehidupan, kita jangan, ya, langsung, ya, saudara, ambil kesimpulan, ya, demikian, karena bisa saja itu bersifat apa, saudara, ya, subjektif. Nah, tunggulah sampai Tuhan memberi konfirmasi, saudara. Karena Tuhan nggak mau kita bingung. Dia pasti akan memberi konfirmasi. Ya, konfirmasinya bisa lewat peneguhan-peneguhan yang lain, ya, baik lewat karunia-karunia maupun lewat apa, saudara? Lewat komunitas kita. Ya, nah ini cara Roh Kudus berbicara kepada kita. Nah, sekarang kita lanjut, saudara. Cara yang ketiga Roh Kudus berbicara kepada kita adalah lewat orang lain, saudara. Nah, khususnya lewat yang namanya nubuat, saudara. Nah, kita baca di sini dibilang, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, saudara, Paulus bilang kita nggak boleh menganggap rendah nubuat-nubuat. Ya, kalau kita anggap rendah nubuat-nubuat, Roh Kudus berduka cita, saudara. Kita memadamkan roh. Kenapa, saudara? Ya, karena nubuat-nubuat itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita anggap rendah begitu aja, saudara, ya berarti kita mendukakan, ya, kita memadamkan pekerjaan Roh Kudus. Nah, tapi walaupun kita nggak boleh anggap rendah nubuat-nubuat, saudara, ya, tapi kita juga mesti menguji. Kalau kita tidak menguji nubuat-nubuat, itu juga memadamkan roh, saudara. Itu juga mendukakan Roh Kudus. Karena kita percaya aja begitu aja. Ya, Roh Kudus minta diuji, saudara. Ya, inilah salah satunya yang kita boleh menguji Tuhan. Ya, yaitu dalam hal karunia-karunia. Ujilah segala sesuatu. Tapi dalam mengujinya, saudara, nah ini patokannya, kita mesti pegang yang baik. Ya, jadi ujiannya itu, saudara, ya, setelah kita menguji, ya, kalau ada yang baik, nah kita pegang yang baiknya, saudara. Nah, apa maksudnya, saudara, nubuat-nubuat di sini? Nah, ini di dalam dunia gereja ada dua aliran, kita tahu, ya. Kalau aliran yang non karismatik, ya, biasanya saudara menafsirkan bahwa nubuat-nubuat ini adalah nubuat-nubuat dalam Alkitab. Saya setuju, saudara. Ya, ini bisa berarti nubuat-nubuat dalam Alkitab. Tapi, saudara, bukan hanya itu. Nubuat-nubuat ini juga termasuk, saudaraku, karunia bernubuat. Pesan-pesan profetik. Bukan nubuat Alkitab, tapi karunia nubuat. Ya, jadi, saudara, nubuatan bisa. Dua-duanya, saudara. Nah,
Jadi dua-duanya kita mesti bersikap sama, saudara. Jangan anggap rendah, uji, dan pegang yang baik. Nah, kita kasih contoh, saudara. Sekarang nubuat dalam Alkitab. Next. Ya, kita lihat 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 berikutnya. Nah, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, jadi kita harus memperhatikan nubuat-nubuat dalam kitab suci, ya itu tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Ya, jadi saudara kita mesti ya menguji nubuat-nubuat itu, saudara. Dan tapi juga enggak boleh anggap remeh nubuat-nubuat itu, saudara. Nah, artinya gini, saudara. Kalau ada orang sampaikan pesan Tuhan buat saudara berdasarkan nubuat-nubuat dalam Alkitab, ya, maka ya saudara mesti uji tetap. Ya, karena saudara nubuat-nubuat dalam Alkitab, ya walaupun itu ya dari Roh Kudus tidak bersalah, ya tapi kita bisa aja salah menafsirkannya. Kita bisa aja saudara kurang lengkap dalam menafsirkannya. Bisa saja ya kita waktu menafsirkannya kecampur sama pendapat manusia. Bisa. Nubuatnya nggak salah, saudara. Nubuatnya sempurna dari Tuhan. Ya, tapi kita menafsirkannya belum sempurna, bisa salah, bisa kurang, bisa slip of apa, saudara. Ya, kita kecampur sama pandangan kita sendiri. Nah, karena itu, saudara, kalau ada orang sampaikan nubuat dalam Alkitab untuk saudara, tetap saudara mesti apa? Pertama, jangan anggap rendah. Itu pertama. Kedua, kita mesti apa, saudara? Uji. Benar enggak? Ya, artinya seperti yang dia sampaikan. Ya. Nah, kalau kita udah uji, saudara, oh ternyata benar nih. Ya, tafsirannya seperti konteksnya, seperti yang Alkitab ya saudaraku katakan, ya udah kita harus terima, saudara. Kita harus terima, ya. Tapi kalau kita lihat, ternyata ya dia menafsirkannya belum sempurna atau salah ya. Kalau salah ya kita tidak terima, saudaraku ya, karena salah tafsir. Tapi kalau menafsirkannya, saudara, ya itu belum lengkap misalnya. Ya udah kita ambil yang baiknya, kita ambil yang benernya, saudara ya. Yang dia salah tafsir ya kita jangan ambil, saudara. Pegang yang baiknya katanya. Ya, nah itulah sikap kita dalam saudara ya mendengar suara Tuhan lewat nubuat dalam Alkitab. Ya ini nubuat dalam Alkitab. Nah, tapi saudara nubuat dalam Alkitab, saudara ya juga ada apa, saudara? Ya, nubuat bukan hanya nubuat dalam Alkitab. Ya, ada nubuat yang menyampaikan pesan-pesan profetik. Nah, mari kita lihat contohnya 1 Korintus 14 ayat 3. Next. Berikutnya. Nah, ini juga nubuat yang seperti yang ditulis, saudara. Ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Nah, ini jelas bukan nubuat tulis Alkitab. Bukan. Ya, kalau nubuat tulis Alkitab, saudara, itu udah selesai. Karunia itu udah nggak ada lagi. Karena Alkitab udah sempurna, saudara. Ya, udah lengkap.
Jadi nggak ada lagi karunia ya menulis Alkitab, saudaraku, bernubuat seperti perjanjian lama. Ya, nah itu udah nggak ada, saudara. Tapi yang masih ada, saudaraku, sekarang adalah bernubuat dalam arti kata karunia nubuat, saudara. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Ya, jadi ini bukan nubuat Alkitab, saudara. Ini karunia nubuat untuk membangun, ya, di dalam pertemuan-pertemuan kita, membangun, saudaraku, jemaat, supaya jemaat ya dibangun imannya, dibangun, saudaraku, ya, kemudian dinasehati, artinya dibawa lebih dekat kepada Tuhan, dihibur, ya, supaya dia nggak nyerah, saudara. Nah, ini karunia nubuat, ya. Jadi dikatakan di sini sebab kamu semua boleh bernubuat. Nah, jelas ini bukan nubuat tulis Alkitab. Kalau nubuat tulis Alkitab bukan buat semua orang, saudara. Ya, tapi ini semua orang katanya boleh bernubuat, seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Ya, jadi inilah juga yang dimaksud nubuat tadi. Ini juga kita jangan pandang anggap rendah, nggak boleh, saudara. Ya, jadi enggak lah, saya lihat orangnya modelnya begitu, nggak mungkin dia dipakai Tuhan, ya, menyampaikan pesan Tuhan buat saya. Nah, itu saudara orang yang anggap rendah nubuat-nubuat. Nggak mungkin lah. Ya. Nah, ini saudara mendukakan Roh Kudus. Ya, membuat Roh Kudus padam pekerjaannya, saudara. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Tapi sebaliknya kita mesti uji. Ya, kalau orang sampaikan pesan profetik kepada kita, kita mesti uji. Ya, benar nggak yang dia sampaikan, saudara? Ya, kalau kita waktu uji ternyata, ya dia ada slip of tongue, ya bisa dia salah ngomong gitu, saudara. Ya, nah bisa juga saudara dia kecampur sama pendapat dia. Ya, apakah mungkin? Oh ya, karena di sini dikatakan kita disuruh belajar. Bernubuat itu kita disuruh belajar. Berarti kita belum sempurna. Ya, menyampaikan pesan Tuhan, saudara, belum sempurna. Makanya dibilang kita mesti belajar terus. Ya, jadi ada unsur belajar, saudara. Nah, jadi nggak boleh mutlak-mutlakan. Ini pasti benar. Saya sampaikan ini, ya, nggak mungkin bersalah. Kalau nulis Alkitab itu nggak mungkin bersalah, saudara. Tapi ya nubuat ini, saudara, yang disampaikan bisa aja ya dia slip tongue-nya, ngomongnya kurang tepat misalnya. Ya, atau dia juga saudara menyampaikannya kecampur sama pendapat dia sendiri. Ya, bisa. Tapi pesannya benar yang dia dapat. Nah, gimana, saudara? Paulus bilang gini, setelah menguji, peganglah yang baik. Nah, itu sikap kita, saudara. Kalau saudara kayak begitu, saudara bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau saudara enggak, belum apa-apa udah prejudis, enggak mungkin nih. Ya, Tuhan enggak mungkin bisa ngomong lewat begini nih. Nah, itu saudara udah anggap rendah nubuat-nubuat. Ya. Nah, enggak boleh, saudara. Kita harus punya sikap ya selalu mau dengar-dengaran ya dari Tuhan. Nah, inilah orang yang bisa dengar suara Tuhan. Ya. Nah, itu sikap kita terhadap nubuatan, saudara ya. Jadi Roh Kudus berbicara lewat orang lain, khususnya dalam karunia bernubuat. Ya, ada lagi dengan karunia apa, saudara? Misalnya hikmat, yaitu dari Tuhan juga kan? Tuhan bicara lewat orang lain dengan karunia hikmat. Karunia apa? Pengetahuan.
membedakan segala roh. Bisa. Tuhan berbicara lewat itu, saudara. Ya, lewat karunia-karunia itu. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, saudara. Nah, yang keempat, Roh Kudus berbicara lewat Alkitab. Ini justru yang paling utama yang kita mesti, saudara, bangun dalam hidup kita. Jadi, saya temukan dalam hidup saya, saudara, Tuhan paling banyak berbicara kepada saya lewat perenungan Alkitab, ya, lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat, saudaraku, ya, kita terus, saudaraku, bertekun dalam firman, saudara. Nah, inilah yang kita mesti kembangkan dalam hidup kita, saudara. Ada orang bilang, Pak Edi, ya, saya mau dengar suara Tuhan, nggak pernah dengar loh. Ya, gimana sih? Saya kalau datang sama Tuhan, yang saya dengar suara jangkrik, Pak Edi. Yang saya dengar, ya, suara hujan. Saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Gimana sih? Saya bilang, mudah. Kamu mau dengar suara Tuhan? Ya, baca Alkitab. Nah, gimana cara bacanya supaya kita mendengar suara Tuhan? Nah, ini dia 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Baca Alkitab berdasarkan prinsip ini, saudara. Nanti pasti saudara dengar suara Tuhan. Ya, nah mari kita lihat ayat ini. 2 Timotius 3 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, jadi Alkitab itu tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kata diilhamkan Allah, dihembus dengan nafas Allah. Ya, dengan perkataan lain, firman Tuhan, Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus, saudara. Ya, karena itu, ya, Alkitab itu tanpa salah. Ya, itu bukan pendapat manusia. Ya, tapi itu, saudaraku, adalah, ya, diilhamkan oleh Allah, makanya tanpa salah dalam bahasa aslinya, ya, dan itu dia tidak bersalah sedikit pun dalam mewahyukan tentang keselamatan, ya, saudara. Itu sebabnya kita dapat percaya sama Alkitab, karena dia diilhamkan, dihembuskan oleh nafas Allah, ya, makanya kalau kita dengar, kalau kita baca Alkitab, kita renungkan Alkitab, itu firman bisa berbicara kepada kita, saudara. Ya, kata-kata tulisan itu, saudara, bisa berbicara kepada kita. Nah, gimana supaya waktu kita baca, dia berbicara kepada kita, saudara. Nah, kita mesti tahu manfaatnya. Memang manfaat, ya, firman itu memang bermanfaat. Satu, untuk mengajar. Ya, jadi kalau kita, ya, baca firman, kita mesti tanya, ya, saya dapat kebenaran apa? Karena dia mengajar orang dalam kebenaran, saudara. Berarti firman ini, saudara, adalah, saudara, untuk mengajar kita menemukan kebenaran, sehingga kita bisa hidup benar, saudara. Yaitu, ya, jadi kalau setiap saudara baca firman, temukan kebenarannya. Itulah suara Tuhan buat saudara nanti. Yang kedua, ya, itu untuk menyatakan kesalahan, menemplak kita, menegur kita. Jadi ada teguran-teguran. Temukanlah tegurannya, saudara. Firman Tuhan itu terang, ya. Jadi kalau terang datang, dia pasti mengekspos kegelapan. Ya, dia menyatakan kesalahan-kesalahan. Jadi kalau baca firman, saudara mesti terbuka untuk Roh Kudus, ya, menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Kalau enggak, ya kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Makanya banyak orang baca Alkitab nggak dengar suara Tuhan. Ya, hanya suara manusia yang ngebacain tuh. Ya, contohnya saudara dengerin firman nih tiap pagi kan. Nah,
Itu bisa aja yang saudara dengar suara orang yang ngomong itu, ya. Tapi kalau saudara mau dengar suara Tuhan, saudara mesti terbuka untuk ya ditegur oleh Tuhan. Nah itu oleh firman itu. Kemudian apalagi? Untuk memperbaiki kelakuan. Nah, Tuhan bukan cuma menegur kita, tapi dia memperbaiki kita, saudara. Ya, dia koreksi kita. Siap nggak saudara dikoreksi oleh firman Tuhan tiap hari? Kalau siap, baru saudara bisa dengar suara Tuhan. Kalau enggak, ya saudara cuman baca Alkitab, ya cuman agamawi, ya cuman ya karena kita disuruh sih baca Alkitab. Ya, makanya banyak orang baca Alkitab, saudara, dia nggak bergairah. Kenapa? Karena dia nggak pernah dengar suara Tuhan. Dia nggak pernah, saudaraku, dapat makanan rohani buat jiwanya. Nah, selanjutnya, saudara, apa manfaat firman Tuhan? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, mendidik supaya dia bisa apa, saudara? Melakukan firman. Ya, sehingga dia, saudara, ya udah dapat kebenaran itu, dia praktekin, saudaraku, kebenaran itu. Ya, jadi firman bukan hanya untuk kita tahu, ya, tapi kita mau jadi pelaku firman, saudara. Ya. Nah, kemudian ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk semua perbuatan baik. Ya. Saudara, kalau kita mau berbuat baik, setiap perbuatan baik harus diperlengkapi, saudara. Oleh apa? Oleh firman. Ya, supaya kita, saudara, bisa tahu ya bagaimana kita, saudara, ya bisa menjadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya. Nah, saudara, jadi ini cara kita merenungkan firman. Ya, jadi jangan merenungkan firman hanya baca udah, ya. Tapi ini dia, saudara, caranya. Nah, next yang terakhir. Jadi tiap kali kalau saudara baca firman, ya, nah temukan ini, saudara. Ya, jadi pertama, kebenaran apa yang saya dapat? Ya, jadi kalau saya baca ayat-ayat ini, kebenaran apa yang saya dapat? Nah, saya langsung kasih contoh 2 Timotius ini, kita jadiin contoh aja 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ya, nah gimana menemukan kebenaran dalam 2 ayat yang kita baca ini? Caranya, saudara, Tuhan mengurapi logika, saudara. Ingat, Roh Kudus itu tidak anti logika, saudara. Ya, jadi logika kita dipakai. Ya, karena itu baca Alkitab nggak boleh menyingkirkan logika, nggak boleh, saudara. Ya, tapi juga nggak boleh hanya logika tanpa diurapi Roh Kudus. Kalau hanya logika tanpa diurapi Roh Kudus, saudara, kita jadi kayak Bart Ehrman. Bart Ehrman itu orang Kristen yang hebat sekali logikanya, saudara. Ya, dia baca Alkitab, wah, dia teliti Alkitab, hebat, saudara. Tapi dia jadi ateis sekarang. Ya, ada 2 hal, karena pertama dia belum lahir baru, kedua, saudara, yaitu ya kalau orang yang tidak lahir baru, logikanya tidak diurapi oleh Roh Kudus, sehingga logikanya bukannya membawa dia ya mengagumi Tuhan, melihat Tuhan itu ada, ya Tuhan itu hidup, malah menyangkal Tuhan. Nah, ini yang disebut orang liberal, saudara. Orang liberal itu belum lahir baru biasanya. Dia baca Alkitab, logikanya, saudara, nggak diurapi Roh Kudus, apalagi dia belum punya iman. Ya, jadi akibatnya dia baca Alkitab, dia malah nentang. Ya, mana mungkin mujizat? Ya, mana mungkin begini, mana mungkin begitu? Ya, nah itu dia, saudara. Jadi pakai logika, tapi diurapi, sambil pakai logika kita diurapi. Ya, nah gimana pakai logika itu? Ajukan pertanyaan-pertanyaan dalam kita baca Alkitab, saudara. Ya, contoh ini
dibantu kita. Kalau kita belum bisa membuat pertanyaan sendiri, dibantu. Makanya saat teduh itu mesti dibantu, dikasih pertanyaan. Dari manakah asalnya segala tulisan Alkitab itu? Nah, ya. Nah, lalu kita baca pakai logika kita, ya. Oh, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Berarti firman Tuhan, tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Wow, terus pakai logika. Berarti kalau diilhamkan, wah ini bukan dari si penulisnya dong ya. Sumbernya dari mana? Dari Tuhan sendiri, dari nafas Allah sendiri. Theoneptos, diembuskan oleh nafas Allah sendiri. Wow, berarti pakai logika lagi. Oh, kalau gitu tanpa salah ya. Kalau dari Tuhan masa penuh dengan kesalahan? Ya kan? Nah, itu pakai logika, Saudara. Ya, jadi baca Alkitab bukan merenungkan firman itu bukan kayak agama timur, bukan. Kosongkan pikiran. Itu salah banyak orang Kristen, ya. Makanya dia nggak dengar suara Tuhan, nanti suara genderuwo yang dia dengar, Saudara. Ya, jadi pakai logika. Tuhan itu tidak anti logika, Saudara. Ya. Oke, terus mungkin lagi pertanyaan yang kedua. Apa manfaat segala tulisan itu? Nah, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Nanti saudara temukan, tueng, wah, yang namanya pencerahan, saudara. Ya, lewat logika yang diurapi Roh Kudus itu, tueng, saudara dapat pencerahan. Itulah Tuhan ngomong sama saudara. Ya, nah itu saudara dengar suara Tuhan itu. Ya, untuk apakah kita diperlengkapi oleh segala tulisan itu? Baca lagi ayat 17 ya. Nah, baca berulang-ulang dengan logika sambil dituntun oleh Roh Kudus, Saudara. Nah, nanti saudara menemukan kebenarannya di situ. Catat kebenaran-kebenaran yang saudara terima itu. Ya, sesudah itu apa? Jangan berhenti di situ. Teguran dan perbaikan apa yang saya dapat. Ya, jadi Tuhan selalu ada tegurannya, saudara, buat kita. Ya, nah kita mesti terima templakan teguran Tuhan. Dia bisa menyatakan misalnya kamu belum setia loh baca Alkitab tiap hari seperti ini. Ya, tegurannya bisa juga ada dosa yang dia tegur, saudara, lewat firman yang kita baca. Kamu misalnya tadi ya, kamu meremehkan nubuat. Misalnya, saudara, ya Tuhan tegur kita waktu baca Alkitab, ya kamu menganggap rendah nubuat, itu teguran, salah kamu, ya kamu tidak menguji kalau ada nubuat, nah itu juga teguran, saudara, ya kamu ya nggak mau dengeran suara Tuhan lewat nubuatan misalnya. Ya, kamu tolak semua yang kamu dengar. Kamu anggap semua salah. Wah, itu teguran Tuhan itu, saudara. Ya, terus tapi Tuhan bukan cuma tegur kita. Perbaikan apa yang kita perlu lakukan? Firman itu memberi kita perbaikan, saudara. Ya, jadi kita tulis. Nah, tapi terakhir nggak boleh berhenti sampai di sini aja, tapi praktek apa yang saya mau praktekkan, rencana praktek apa, ya. Nah, mulai dengan praktek tiap hari dulu, saudara. Yang paling bisa kita lakukan hari itu, yang jangka pendek dulu, saudara. Misalnya, saya mau baca ulang firman ini hari ini, ya kan? Ya, yang jangka panjang nanti akan bisa dipraktekkan. Kalau yang jangka pendek kita praktekin dulu, ya kan? Baca ulang lagi, ya. Renungan saya ulang lagi hari itu. Saya dapat apa ya? Kebenaran apa ya? Saya dapat teguran apa ya? Saya dapat perbaikan apa ya? Ya, baca ulang, ya. Terus kemudian hayati misalnya hari itu, ya, sehingga kita bisa nanti mengarah kepada melakukan firman. Nah, inilah saudara
yang kita perlu praktekkan terus dalam mendengar suara Tuhan. Ingat ya, Roh Kudus berbicara lewat 4 cara. Pertama, lewat hati nurani atau bisikan di hati. Ya, kedua, Roh Kudus berbicara lewat situasi kehidupan. Ya, yang ketiga, Roh Kudus berbicara lewat orang lain. Ya, lewat karunia-karunia, dalam hal ini nubuatan. Dan yang terakhir, jangan lupa saudara, Roh Kudus berbicara lewat Alkitab. Nah, mari kita semangat mempraktekkan ini terus, saudara. Murid Kristus pasti akan dengar suara Tuhan tiap hari, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan, dan nanti minggu depan kita equipping-nya ya dengan tidak live, tapi nanti ada video. Tuhan memberkati, sampai ketemu. Terima kasih, Kak Edi. Terima kasih.